Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sering mendengar, membaca berita di media sosial tentang pelarangan ibadat yang dialami oleh umat Kristiani. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap tahunnya selalu ada kasus yang viral tentang pelarangan peribadatan. Itu masih yang viral. Pastinya ada banyak kasus yang tidak sempat diviralkan. Namun, dari kasus-kasus pelarangan ibadat atau pendirian rumah ibadat, kita jarang mendengar ada protes berlebihan yang dilakukan oleh umat Kristiani. Barangkali hal ini disebabkan karena jika kita umat Kristiani melakukan aksi protes, tidak akan mendapatkan respon positif juga. Akan tetapi, kita boleh berefleksi terhadap kasus-kasus yang sering dialami oleh umat Kristiani, bahwa tidak ada artinya melakukan aksi protes. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, sudah sebaiknya kita menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan kasus yang sering dialami oleh umat Kristen di tanah air kita yang tercinta ini, dengan bacaan Injil hari ini tentunya sangat berkaitan erat. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Perintah yang dikatakan oleh Yesus ini mau menekankan kepada kita, hendaknya kita mau mengasihi sesama dengan tanpa batas. Bahkan lebih radikal lagi, Yesus mengatakan, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Yesus mau menegaskan bahwa untuk menjadi pengikutnya, kita harus mau melawan keterbatasan kita, yakni berani mengasihi sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya seperti kasus yang dialami umat Kristen yang banyak mendapatkan tekanan, tetapi tetap mempunyai kebesaran hati untuk tidak melawan dan tetap mau memaafkan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Menjadi pengikut Kristus tidaklah setengah-setengah. Menjadi pengikut Kristus harus dapat memberikan diri seutuhnya. Berani keluar dari dalam diri kita. Kristus sendiri telah memberikan teladan yang baik kepada kita, yakni dengan menyerahkan nyawanya demi penebusan dosa-dosa umat manusia. Bahkan ketika disalib, Yesus masih mendoakan orang-orang yang membencinya. Tentu pertanyaan bagi kita adalah, sanggupkah kita mendoakan orang-orang yang membenci kita? Atau seperti yang dikatakan Yesus juga, yakni janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Dari bacaan Injil hari ini, kita dapat merenungkan bahwa nilai tertinggi sebagai pengikut Kristus adalah mengasihi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami sesuatu yang memberatkan kita, seperti yang sering dialami oleh teman-teman kita yang mendapatkan pelarangan pendirian rumah ibadat dan pelaksanaan ibadat. Namun, apakah dengan kasus-kasus yang terjadi itu membuat iman kita menjadi ciut dan luntur? Tentunya tidak. Pengalaman mengatakan bahwa sejak zaman para rasul, bapak-bapak gereja, abad pertengahan, dan sampai sekarang, gereja sering mendapatkan tekanan dari kaum yang tidak menyukai gereja. Akan tetapi kita sama-sama mengetahui bahwa pertumbuhan iman dalam gereja terus-menerus meningkat. Kita mengetahui bahwa ada umat Kristiani Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan hampir berjumlah 3M. Itu berarti bahwa hampir setengah penduduk bumi ini adalah pengikut Kristus. Dari sini kita mengetahui bahwa tekanan yang dialami oleh umat Kristen menjadi pemantik supaya iman kita kepada Kristus semakin kuat dan teguh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil hari ini, iman kita kepada Kristus semakin dikuatkan. Kita juga diajak bahwa sebagai pengikut Kristus sejati, kita harus mampu mengasihi sesama kita. Bahkan lebih dalam lagi, kita harus mampu mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, tumbuhkanlah dalam diri kami sikap untuk dapat mengasihi sesama dan orang-orang yang tidak menyukai kami. Dan semoga kasih-Mu dapat dialami oleh semua orang. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya
kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.